السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa keimanan, taufik, hidayah, sehingga hati kita terus tergerak untuk beribadah kepadanya. Dan ini merupakan amal saleh yang agung, yang mulia pada saat kita berkumpul bersama untuk melaksanakan sebuah ketaatan dan amal ibadah berupa talabul ilm, yaitu menuntut ilmu agama. Ya, sehingga teman-teman sekalian perlu kita perhatikan bahwa pada saat kita belajar ilmu agama, ya pada hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah. Sehingga pada saat kita sholat, ya kita berharap pahala dengan sholat yang kita laksanakan. Pada saat kita puasa, kita juga berharap pahala dengan puasa yang kita laksanakan. Maka begitu juga pada saat kita belajar. Ya, belajar ilmu agama adalah amal soleh yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, ya wahai Imam, apa amal soleh yang paling afdal, yang paling agung, yang paling banyak pahalanya? Kata beliau, talabul ilm liman hasunat niyatuh. Mempelajari ilmu agama bagi orang yang niatnya benar. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan orang tersebut mengerti tentang ilmu agama. Sehingga hadis ini, kata para ulama, adalah dalil yang menunjukkan bahwa tolak ukur keinginan kebaikan dari Allah pada seorang hamba adalah pada saat Allah jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Karena sebagian orang salah paham, ya. Sebagian orang memahami bahwa pada saat seorang diberikan harta oleh Allah berarti Allah cinta kepadanya. Atau pada saat Allah berikan kepadanya jabatan yang tinggi, ya, status sosial di tengah masyarakat, berarti Allah cinta kepadanya. Padahal itu bukan tolak ukur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, orang yang beriman bisa jadi dikasih dunia sama Allah. Ya, itu bukan tolak ukur dari kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, wala yu'ti minad din illa man yuhib. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agamanya kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Ya, sehingga berkumpulnya kita di sini untuk belajar, semoga ini tanda akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang keberkahan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan ini tidak didapatkan di dalam bulan-bulan yang lain. Sehingga dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan sesungguhnya Tuhanmu Maha mencipta dan memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Sehingga ini adalah di antara bentuk ketuhanan Allah, bahwa Allah menciptakan dan Allah juga memilih. Sehingga kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia di antara manusia yang Allah ciptakan. Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Dari sekian banyak jumlah malaikat, Allah Subhanahu wa taala memilih Jibril menjadi malaikat yang paling afdal, yang paling mulia. Kemudian juga hamparan bumi yang sangat luas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling afdal, hamparan bumi yang paling mulia. Maka begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Allah yang menciptakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani,
ya, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan-bulan tersebut yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan sekali lagi adalah bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini secara spesifik menjelaskan tentang keberkahan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya pada saat masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Ramadan dengan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebelum kita masuk pada rincian yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang keberkahan bulan Ramadan, yang penting untuk kita pahami di sini adalah apa arti dari keberkahan itu sendiri. Keberkahan, teman-teman sekalian, dalam bahasa Arab diambil dari kata birkah. Birkah artinya adalah kolam. Birkah artinya kolam. Ya, kemudian apa korelasinya antara keberkahan di dalam agama yang kita pahami selama ini dengan makna secara bahasa yang berarti birkah, yaitu kolam. Kata para ulama, ya, kolam dia memiliki sifat menampung air, sehingga pada saat hujan turun, ya, air itu akan terbuang begitu saja, kecuali di tempat yang memiliki sifat menampung seperti kolam. Sehingga air yang ditampung di kolam dia gak akan habis, dia akan terus ada, ya, dan dia akan terus bertambah. Bahkan semakin sering hujan itu turun, maka kolam itu akan semakin menampung air lebih banyak lagi. Maka ini adalah tipikal dari keberkahan, bahwa keberkahan itu kebaikan yang tertampung, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlebih, kebaikan yang tidak akan ada habisnya. Itu adalah hakikat dari keberkahan. Sehingga segala sesuatu yang memiliki kebaikan yang banyak, kebaikan yang tidak habis, kebaikan yang selalu ada dan senantiasa bertambah, maka itu adalah hakikat dari keberkahan. Dan seorang muslim dan muslimah selalu mencari keberkahan dalam kehidupannya. Ya, ini adalah tujuan dari kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam segala hal. Dalam harta kita mencari keberkahan. Dalam rumah tangga kita mencari keberkahan. Oleh karena itu pada saat ada orang yang menikah, apa doa yang disunnahkan untuk kita ucapkan kepadanya? Nah, kalau teman kita nikah, apa yang kita ucapkan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita mendoakan keberkahan, semoga Allah berkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Lihat, ternyata dalam rumah tangga kita yang paling penting adalah keberkahan. Bukan harta, bukan rumah, bukan kendaraan, ya, bukan kemewahan, kemegahan dalam hidup, bukan. Yang paling penting adalah keberkahan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan doa yang tadi kita sebutkan pada saat ada orang yang menikah. Ya, dan Nabi SAW pasti memilihkan doa yang terbaik, betul tidak? Gak mungkin Nabi memberikan sunnah, ya, doa tertentu kemudian itu bukan sesuatu yang penting, gak mungkin. Ya, sehingga keberkahan dalam rumah tangga adalah, ya, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam pekerjaan kita berusaha mencari keberkahan. Ya, sehingga maksud dari keberkahan di sini adalah kenyamanan hidup, kebahagiaan yang ada di dalam hati, kekayaan yang ada di dalam hati. Ya, bukan selalu tentang nominal. Karena subhanallah, dan ini mungkin kita saksikan atau kita pernah merasakan yang paling tidak, ya, terkadang ada seseorang atau kita pernah melihat, menyaksikan gitu ya, terkadang ada seseorang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, hartanya banyak, tapi hidupnya gak nyaman. Ada gak yang seperti itu? Gak ada keberkahan dalam hidupnya. Dan itu yang kita saksikan pada orang-orang yang mendapatkan ketenaran, harta yang sangat banyak, tapi pada akhir hidupnya dia bunuh diri. Ya, dan bunuh diri ini adalah puncak dari kekecewaan seseorang dalam kehidupannya. Ya, gak ada ekspresi yang lebih menjelaskan tentang kesedihan, kekecewaan daripada bunuh diri. Bunuh diri adalah puncak. Ya, ternyata kita dapatkan bahwa ada gak orang kaya tapi bunuh diri, orang terkenal kemudian bunuh diri, ada atau tidak? Subhanallah, yang kita saksikan sebagian artis, penyanyi,
dan lain sebagainya, yang sudah mencapai puncak dalam urusan dunia, tapi dia bunuh diri. Ya, tapi sebaliknya, kita nggak pernah dapatkan ada seorang ulama, ahli hadis, ahli Al-Quran, ulama terkenal, kemudian dia matinya bunuh diri. Gak ada, subhanallah. Tuhan tuh pernah dengar ada seorang ulama yang bunuh diri? Gak ada. Ya, ini menunjukkan bahwa tolak ukur dari kebaikan dalam kehidupan seseorang adalah pada saat dia mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Bisa jadi nominal gajinya gak seberapa, bisa jadi pendapatannya gak seberapa, tapi subhanallah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada orang-orang yang mendapatkan uang yang lebih banyak daripada dia. Ya, istrinya sehat, baik, keluarganya baik-baik semuanya, gak ada masalah dalam rumah tangganya, subhanallah, berikan keberkahan dalam hidupnya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini adalah hakikat dari keberkahan. Ya, dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana cara seseorang itu meraih keberkahan. Ya, karena kita semua berharap nih untuk mendapatkan keberkahan. Gimana caranya? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah beliau bersafar. Ya, bersafar dalam satu perjalanan bersama sahabat-sahabatnya. Subhanallah, ya, air yang mereka bawa itu habis. Akhirnya mereka gak memiliki cukup air untuk wudu, gak memiliki cukup air untuk bersih-bersih, ya, untuk mencuci barang mereka dan juga untuk minum tentunya. Ya, akhirnya mereka pun istirahat di satu tempat dalam kondisi tidak ada air di tengah-tengah perjalanan. Apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW mengangkat tangannya, kemudian keluar, ya, pancaran air dari di antara jari jemari beliau. Keluar air yang sangat banyak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, halummu ila hadzal tahuril mubarak, datanglah kalian kemari mengambil air yang berkah ini. Kemudian Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang konsep yang paling penting tentang keberkahan. Apa kata Nabi? Wal barakatu minallah, dan keberkahan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang harus kita pahami di sini adalah bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah, sehingga pada saat kita mau mendapatkan keberkahan, kita harus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menempuh aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Ya, senantiasa bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga, maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam rumah tangga. Pada saat kita mau mendapatkan harta, ya, yang berkah, maka cara kita mengambil harta tersebut harus sesuai dengan aturan Allah. Ya, sehingga ini adalah makna dari sabda Nabi SAW, wal barakatu minallah, dan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita berbicara tentang keberkahan Ramadan, maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang tadi sudah kita buka, bahwa beliau SAW mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu dari keberkahan Ramadan tersebut. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah keberkahan yang pertama dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan terdapat satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat untuk diri kita di akhirat bahkan di dunia, yaitu dengan menahan lapar, menahan haus, ya, dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan puasa adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga puasa ini bukan syariat baru. Puasa ini bukan syariat yang hanya disyariatkan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat yang terdahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Oleh karena itu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja, sekaligus beliau adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan dalam tubuhnya, fisiknya, dan juga dalam hatinya. Sehingga Nabi Daud adalah orang yang sangat pemberani, umur 16 tahun ikut berperang dan berhasil untuk membunuh siapa? Membunuh Jalut. Ya, pada saat itu Jalut adalah
ya raja yang sangat hebat, yang sangat kuat menguasai Baitul Maqdis pada saat itu. Talut yang pada saat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja bagi Bani Israel, ya di antara pasukannya adalah Nabi Daud, umurnya masih 16 tahun. Ya, dan berhasil membunuh Jalut. Ya, sehingga secara fisik beliau kuat sampai kemudian beliau memiliki pekerjaan apa? Pandai besi. Ya, membuat alat-alat peperangan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan beliau memiliki hati yang sangat kuat dalam beribadah. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam terkumpul pada dirinya ya dua keutamaan fisiknya dan keutamaan mental dan pikirannya. Ya, sehingga beliau pada saat menjadi raja, Nabi Daud alaihi salam, ya beliau mengkhususkan waktunya 1 hari untuk Allah, 1 hari untuk rakyatnya. Ya, 1 hari untuk Allah, 1 hari untuk rakyat. Pada saat untuk rakyatnya, dia membuka pintu istananya, dipersilahkan siapapun yang mau bertemu dengannya. Jika punya permasalahan, diputuskan oleh Nabi Daud. Beliau langsung yang turun ke masyarakat. Di keesokan harinya, Nabi Daud ya masuk ke dalam tempat ibadahnya dan tidak ada orang yang bisa berbicara dengannya. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi Daud alaihi salam pada saat beliau bertemu dengan rakyatnya, beliau tidak berpuasa. Pada saat beliau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadahnya, beliau berpuasa. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Daud adalah 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah hari-hari yang dibagi oleh Nabi Daud dalam kehidupannya seumur hidupnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, beliau mengatakan kepada kita semua, kepada umatnya, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa 1 hari kemudian berbuka di hari berikutnya, dan itu terus dilakukan seperti itu. Ya, sehingga Nabi SAW juga dalam hadis lain mengatakan, dan tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan kalau seorang itu sudah puasa Daud, dia nggak perlu puasa sunnah yang lain. Ya, karena sebagian bertanya, ya Ustadz saya puasa Daud, kemudian pas saya nggak puasa bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, bolehkah saya puasa Senin Kamis lagi? Kita katakan nggak perlu. Ini puasa sudah sampai kepada puncak puasa yang paling afdal. Kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud. Atau misalnya pada saat kita tidak berpuasa bertepatan dengan puasa Arafah misalnya, atau bertepatan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, maka para ulama menyebutkan bahwa dia nggak perlu puasa yang lain, karena dia sudah melaksanakan puasa yang paling afdal lebih dari puasa-puasa yang lain. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini di antara keberkahan dari ibadah puasa, bahwa ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi bahkan kepada umat-umat terdahulu. Dan di dalam agama Islam, puasa, teman-teman sekalian, masuk dalam kategori pondasi keislaman seseorang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Buniyal Islamu ala khams." Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita agama Islam yang ada dalam diri kita bagaikan sebuah bangunan. Dan kita tahu bahwa sebuah bangunan itu harus ada pondasinya. Ya, semakin dia mau bangun bangunan yang besar, yang tinggi, ya maka dia membutuhkan pondasi yang semakin kuat. Begitu juga dengan keislaman kita. Kalau kita mau lihat, ya menilai keislaman kita seperti apa, bagus atau tidak, maka lihat pondasinya. Apa saja pondasi keislaman seseorang? Kata Nabi, buniyal Islamu ala khams. Agama Islam itu dia bangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan pergi haji. Sehingga ini adalah 5 pondasi keislaman seseorang. Ya, dia harus menjaga dengan baik, karena itu adalah tolak ukur dari baik atau tidaknya Islam seseorang. Ya, dari mulai syahadatnya, kemudian salatnya, zakatnya, puasanya, dan juga melaksanakan haji bila dia mampu. Nah, yang jadi fokus pembahasan kita di sini adalah ternyata di antara pondasi keislaman kita adalah puasa Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan ini bukan perkara ringan. Ini adalah kewajiban yang sangat besar yang wajib untuk kita jalankan. Gak boleh seorang muslim dan muslimah meremehkan puasa Ramadan. Sehingga pada saat seseorang itu tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena safar atau sakit, ya maka dia wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang safar atau sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengganti di hari lain. Sebagian orang subhanallah dia nggak sanggup untuk berpuasa karena para ulama mengatakan bahwa sakit itu ada dua. Ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Apa maksudnya? Sakit yang diharapkan kesembuhannya adalah penyakit-penyakit yang mungkin bisa sembuh sehingga di suatu hari nanti dia bisa berpuasa. Seperti seseorang misalnya sakit demam, ya dia tipes misalnya, demam berdarah dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam sakit yang bisa jadi dia harus ya istirahat terlebih dahulu, nggak bisa berpuasa dalam kurun waktu tertentu. Tapi penyakit itu akan hilang, ya kemudian dia bisa berpuasa selanjutnya. Maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di hari lain. Tapi subhanallah ada sakit ya yang disebutkan oleh para ulama fikih, istilahnya adalah alladzi la yurja bur'uh, yaitu penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Pada saat itu contohnya adalah seperti penyakit-penyakit yang kemudian mengharuskan seseorang harus makan misalnya, dia harus ada cairan yang masuk ya, atau dia harus minum obat setiap beberapa jam sekali misalnya, sehingga tidak memungkinkan baginya berpuasa, dan ini berlaku seumur hidupnya. Ya, ada tidak yang seperti itu? Ada ya, kita dapatkan yang seperti itu. Atau ya, orang yang sudah tua, lansia, dia nggak bisa lagi berpuasa, umur sudah 80 tahun, 90 tahun, nggak sanggup lagi berpuasa, maka dia tidak bisa berpuasa. Saking pentingnya puasa Ramadan, sampai mereka ini yang tidak bisa berpuasa sama sekali, apa kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Mereka harus bayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu tebusan. Fidyah itu tebusan bahwa saya nggak berpuasa, tapi saya mau menggugurkan kewajiban saya. Caranya gimana? Dia bayar fidyah. Ya, ngasih makan orang miskin. Ya, setiap hari ya setiap satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau 30 hari dia meninggalkan puasa, maka dia memberikan 30 makanan untuk orang-orang miskin. Maksudnya adalah bahwa lihat betapa pentingnya puasa Ramadan, sampai orang yang nggak bisa puasa harus ganti, orang yang nggak bisa sama sekali ganti, dia harus bayar fidyah. Ini menunjukkan betapa pentingnya puasa Ramadan. Dan juga di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya bulan puasa Ramadan adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahwa Nabi SAW bercerita, ya, suatu hari aku tidur, kemudian aku didatangi oleh dua malaikat di dalam mimpiku, kemudian aku diajak untuk pergi ke suatu tempat. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku diajak untuk naik ke sebuah bukit yang menjulang tinggi. Ya, dan Nabi merasa kesulitan untuk naik, sehingga salah seorang malaikat mengatakan apa? Inna sanusahiluhu lak, kami akan mudahkan kau untuk naik. Akhirnya dibantu untuk naik. Nabi SAW naik ke atas, sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, pada saat aku sampai di puncak bukit tersebut, fa idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mengantarnya, mahadil aswad, suara apa ini? Maka malaikat itu mengatakan, hadza iwa'u ahlin nar, sesungguhnya itu adalah teriakan para penghuni neraka. Kemudian Nabi SAW diajak oleh malaikat tersebut menuju sumber suara tadi. Pada saat Nabi SAW mendekat ke sumber suara tersebut, Nabi SAW mengatakan, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku melihat ada kumpulan orang-orang yang mereka digantung, kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah. Kemudian di ujung bibirnya itu dirobek sampai bagian belakang dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lihat ya, azab yang sangat berat. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mengantarnya, siapa mereka? Siapa orang-orang yang diazab seberat ini? Maka malaikat mengatakan apa? Haula'il ladzina yuftirun qabla tahillata shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu berbuka. Subhanallah, itu bayangkan. Ini berarti ya, berdasarkan hadis ini orang-orang puasa atau tidak? Bukan, maksudnya
maksudnya yang di yang di hadis tadi. Hadis tadi berarti orang-orang itu puasa atau tidak? Puasa. Tapi kapan bukanya? Sebelum maghrib dia udah buka. Azabnya seperti itu. Ya, ya insya Allah di sini puasa sampai maghrib semua ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Ya jadi maksudnya adalah bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama mengatakan bahwa ini adalah azab bagi orang yang berpuasa tapi dia tidak menyelesaikan puasanya. Azabnya seperti itu. Maka bagaimana orang yang dengan sengaja dari pagi hari dia sudah tidak berpuasa? Ya tentu azabnya akan lebih berat lagi. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa ini ya keberkahan dari bulan Ramadan adalah dengan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Dan sekali lagi, ya puasa adalah keberkahan. Pada saat seorang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari saja untuk Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka ya sejauh 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Ya kita sekarang jalan nih dari Jakarta 70 tahun, kira-kira sampainya kemana? Ya mungkin kita muterin bumi kemudian balik lagi ke Jakarta ya. 70 tahun bayangkan. Ini kita dapatkan kalau kita puasanya satu hari. Bagaimana kalau kita puasanya 30 hari? 30 kali 70 berapa Pak? 2100 ya? Betul gak? PT Insight harus pada pinter ngitung ya. Kurang lebih 2100 mungkin ya. 2100 tahun perjalanan Allah menjauhkan diri kita dengan neraka. Itu kalau kita berpuasa Ramadan satu kali. Bagaimana kalau kita berpuasa 2 kali Ramadan, 3 kali Ramadan, 4 kali Ramadan? Bagaimana kalau kemudian ditambah dengan puasa di bulan Syawal berapa hari? 6 hari. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Lihat, ternyata kita bukan cuma dapat puasa 30 hari, tapi kita bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Caranya gimana? Selesai Ramadan nanti lanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dapat pahala 1 tahun penuh. Bagaimana kalau kita melakukannya di setiap tahunnya? Ya lihat, sehingga ini adalah bagian dari keberkahan puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua. Ya dan juga subhanallah ya, sampai-sampai dalam urusan dunia pun ya ini bisa menyehatkan tubuh kita ya. Ya banyak para dokter yang menyarankan ya berpuasa, ternyata puasa itu sangat menyehatkan. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini bagian dari keberkahan puasa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan iftaradallahu alaikum siyamah. Kemudian Nabi SAW mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sesungguhnya di antara keberkahan bulan Ramadan adalah bahwa Allah membuka pintu surga dan Allah menutup pintu neraka. Dan ini tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Ya dan ini kata para ulama menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk masuk surga lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menentukan hamba-hambanya yang akan terbebaskan dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Allah tentukan si fulan tidak akan masuk neraka. Si fulan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan setiap malamnya. Ya, sehingga ini adalah keberkahan dari bulan Ramadan. Ya, sehingga disitulah ya kenapa kemudian para ulama berharap agar mereka sampai ke bulan Ramadan. Karena betapa banyak keberkahan dan betapa banyak janji-janji dari Allah ya dan juga pembebasan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk hamba-hambanya di bulan Ramadan. Ya sehingga surga dibuka ya, kemudian neraka ditutup oleh Allah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pintu rahmat Allah dibuka. Ya kemudahan untuk beribadah dibuka oleh Allah dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya sehingga mereka tidak akan masuk neraka lagi. Kemudian
Lanjutan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan tersebut setan-setan dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu. Baik. Dan apa maksudnya setan-setan dibelenggu? Maksudnya adalah setan diikat sehingga dia nggak bisa berkeliaran. Ya, nggak bisa berkeliaran. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, dan ini pertanyaan klasik ya, selalu ditanyakan. Betul nggak? Udah tahu pertanyaannya? Sudah tahu. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa kok setan diikat tapi masih banyak terjadi dosa dan maksiat? Ya, ada yang bisa jawab? Kata para ulama, jawaban yang pertama adalah, ada dua jawaban tentang hal ini. Jawaban yang pertama adalah bahwa sumber dosa dan maksiat, sumber yang mendorong seseorang itu melakukan dosa-dosa dan maksiat itu bukan hanya setan, tapi ada yang lain. Apa itu? Di antaranya adalah jiwa manusia. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu mendorong kepada dosa dan keburukan. Ya, dalam surat Yusuf Allah mengatakan hal tersebut, sehingga jiwa kita ini ada kebaikan dan ada keburukannya. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sesungguhnya Allah menitipkan dalam tubuh manusia, dalam jiwa manusia, keburukan dan juga ketakwaan. Makanya gak ada orang yang 100% buruk, gak ada. Sejahat apapun orang, sebanyak apapun dosanya, dia pasti memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Ya, dan ketakwaan itu kalau disirami sampai kemudian sampai dia menjadi subur ya, dan mendominasi dirinya, dia akan menjadi orang yang soleh. Ya. Dan sebaliknya, ada orang yang disuburkan adalah keburukan dalam dirinya. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu menerobos dosa-dosa dan maksiat, sampai akhirnya mendominasi dirinya adalah keburukan-keburukan. Sehingga akhirnya orang tersebut jauh dari ketakwaan, jauh dari keimanan. Ya, kenapa? Karena dia berusaha untuk memperbesar dan juga memperbanyak keburukan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, ada persiapan yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu apa persiapan? Dibelah dadanya. Pada saat Nabi SAW umur 4 tahun, ya, Nabi SAW umur 4 tahun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW sedang main-main dengan anak-anak yang seusia dengannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, ya, mengambil Nabi Muhammad, kemudian menidurkannya dan dibelah dadanya. Anak-anak yang lain lari ke rumah mereka, kemudian mengatakan apa? Qutila Muhammad, Muhammad sudah mati, dibunuh sama orang. Ternyata apa yang terjadi? Jibril alaihissalam datang, membelah dada Nabi Muhammad, kemudian dikeluarkan jantungnya Nabi SAW. Kalbunya dikeluarkan, kemudian dicuci dengan bejana dari emas dan air zam-zam. Ya, dicuci, kemudian subhanallah di kalbunya Nabi itu ada kotoran yang diambil sama Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, hadza hadzus syaitani mink, sesungguhnya ini adalah keburukan syaitan yang menempel pada kalbumu. Diambil sama Jibril, dibuang, kemudian dicuci, dimasukkan kembali dan dijahit. Jangan coba-coba ya. Datang ke ahli bedah, dok saya pengen bersih hati saya dok. Jangan ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hanya Rasulullah yang hatinya bersih dari kotoran. Setiap manusia kotoran tersebut akan menempel terus. Disitulah kemudian ada perjuangan untuk bertaubat. Disitulah seseorang itu berjuang untuk berpuasa, berdoa kepada Allah, berzikir, baca Quran. Maksudnya apa? Supaya keburukannya itu gak membesar, gak mendominasi dirinya. Ya, dan sekali lagi ini adalah terjadi, ini adalah sesuatu yang pasti ada dalam diri setiap manusia. Ya, gak ada orang yang soleh, yang gak soleh, suka sholat, gak suka sholat, muslim, kafir, semuanya ada kebaikan dan ada keburukan. Sekali lagi, kalau orang merawat hatinya, selalu dia berusaha untuk melakukan kebaikan, maka itu yang akan mendominasi dirinya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa di bulan Ramadan masih ada dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tadi sumber dari dosa dan maksiat, pendorongnya, motivasinya itu bukan cuma syaitan. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua adalah bahwa para ulama menyebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, ya, wa tusaffadu maradatul jin, kata Nabi SAW, dan Allah di bulan Ramadan mengikat, membelenggu
ternyata yang diikat sama Allah siapa? Ya, pimpinan-pimpinannya. Ya, komandan-komandannya diikat sama Allah. Tapi subhanallah, prajuritnya, kroco-kroconya ini masih berkeliaran di antara kita. Ya. Sehingga itu adalah jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, ya ternyata syaitan, ya ini bahasa Al-Quran ya, syaitan jangan dijadiin bahan bercanda ya. Syaitan itu bukan cuma dari kalangan jin, tapi ada juga syaitan dari kalangan manusia. Ya, nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Min syarril waswasil khannas minal jinnati wal nas. Ya, ini setan-setan yang suka membisik kita untuk melakukan dosa dan maksiat, kata Allah, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, makanya yang suka ngajak kita dosa, ternyata bisikannya bukan yang gaib aja, betul nggak? Terkadang ada bisikan-bisikan manusia tapi membisik untuk melakukan dosa dan maksiat. Sehingga ini adalah 3 jawaban yang disebutkan oleh para ulama, mengapa kemudian ya masih ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, karena sumber dan juga pendorong untuk melakukan itu bukan hanya syaitan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tentu walaupun demikian kita dapatkan ya bahwa bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Betul tidak? Ya, intensitas seorang pendosa sekalipun itu akan terminimalisir pada saat dia masuk bulan Ramadan. Ya, dia suka melakukan dosa tapi subhanallah di bulan Ramadan terbatas waktunya ya. Ya, siang dia sulit bergerak. Ya, setelah buka baru kemudian ya wal'iyadzubillah, semoga Allah menjaga diri kita semua ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa itu diantara keberkahan bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah Nabi SAW mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Sesungguhnya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk melakukan ketaatan di malam tersebut, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apa maksud dari satu malam lebih baik daripada 1000 bulan? 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 1000 bagi 12 kurang lebih 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Artinya satu malam ini lebih baik daripada 83 tahun. Sekali lagi, apa maksudnya lebih baik daripada 83 tahun? Kata para ulama, pada saat seseorang melakukan sebuah ibadah, di malam tersebut dia melakukan ibadah hanya satu malam, itu lebih baik daripada dia beribadah kepada Allah selama 83 tahun, selama 1000 bulan non-stop tanpa istirahat. Bayangkan, ini adalah Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Taharrauha fi ashril awakhir, kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Makanya di antara sunnah Nabi SAW, pada saat di 10 hari terakhir Nabi SAW tidak tidur sama sekali. Dari mulai setelah Isya, ya Nabi SAW tidak tidur sampai masuk subuh. Ini adalah sunnah Nabi di 10 hari terakhir. Nabi SAW membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya, jangan sampai tidur. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan di malam tersebut lebih afdal daripada kita beribadah selama 83 tahun. Ya, tentu setiap orang menyesuaikan ya. Kadang subhanallah sebagian orang punya kewajiban untuk mencari nafkah, bekerja dan lain sebagainya. Ya tentu dia menyesuaikan. Tapi kalau kita bicara tentang sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka mereka nggak tidur sama sekali. Ya, sehingga kalau kemudian kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, jangan sampai disia-siakan. Ya, usahakan ya istirahat di siang hari, tidur siang, kemudian malam harinya jangan tidur. Baca Al-Quran, kemudian kita sholat, ya kita perbanyak doa, dan doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ibnu Abbas yang menyebutkan dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar Allah akan menentukan keputusan yang pasti. Apa arti keputusan yang pasti yang Allah tentukan di malam Lailatul Qadar? Kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir 1 tahun ke depan sampai malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Sehingga Allah menentukan di malam Lailatul Qadar tersebut siapa yang akan berhaji di tahun tersebut, harta seperti apa, berapa banyak yang akan dia dapatkan,
nasib apa yang akan dia dapatkan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Lailatul Qadar untuk takdir 1 tahun. Ya, sehingga pada saat seorang berjuang untuk beribadah, berdoa, ya, dia berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan di 1 tahun ke depan. Sehingga malam Lailatul Qadar adalah yang menentukan kebahagiaan kita dalam 1 tahun ke depan. Ya, dan juga ini sekali lagi keberkahan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di situ ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Karena umat-umat terdahulu umur mereka itu relatif lebih panjang daripada umat Nabi Muhammad. Sehingga dalam riwayat Israiliyat disebutkan bahwa ada seorang wanita, ya, dia menangis di atas kuburan. Menangis, kemudian Nabi Nuh alaihi salam melewati wanita tersebut dan bertanya, "Ya wahai fulanah, kenapa engkau menangis?" Maka wanita ini mengatakan kepada Nabi Nuh, ini di zaman Nabi Nuh ya. Wanita ini mengatakan, "Anakku wafat dalam kondisi dia umurnya masih sangat muda. Masih kecil sudah wafat." Ya, kata Nabi Nuh, "Berapa umur anakmu?" Kata ibu ini, "Umur anak saya 200 tahun." Subhanallah, tuh bayangkan, 200 tahun masih kecil. Ya, dia sedih ya, masih kecil. Sekarang 200 tahun kayak gimana orangnya? Ya udah tua banget ya. Sehingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada ibu tersebut, "Tahukah engkau bahwa akan datang suatu zaman di mana umur manusia itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Siapa mereka? Kita. Maksud Nabi Nuh adalah kita." Maka wanita itu kaget mendengar ucapan Nabi Nuh. Kemudian wanita itu mengatakan, "Demi Allah, kalau aku hidup di zaman tersebut, aku akan jadikan seluruh hidupku untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena saking sebentarnya kehidupan orang-orang tersebut yang hanya 60 sampai 70 tahun. Ya, sehingga ini menyadarkan kita ya bahwa ambisi yang terbesar yang harus ada di hati kita adalah akhirat. Ya, semangat kita yang terbesar adalah ibadah kepada Allah. Ya, kita mengejar dunia, pada akhirnya kita bakal wafat dan kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Sehingga umur manusia, umat Nabi Muhammad itu sangat terbatas. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kalau orang-orang zaman dahulu umur mereka panjang, Nabi Adam umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh umurnya 1250 tahun. Ya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah dengan sangat banyak. Tapi lihat rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umur mereka sedikit, tapi mereka bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak, seakan-akan mereka hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Bagaimana caranya? Dengan adanya Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar 1 kali saja, kita mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 83 tahun. Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan 2 kali Lailatul Qadar, 3 kali Lailatul Qadar, 10 kali atau 20 kali, maka berapa banyak ya pahala yang akan kita dapatkan jika dibandingkan umur yang kita miliki. Ya, sehingga ini adalah di antara keberkahan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan untuk yang pertama, jika ada orang yang berkebutuhan khusus seperti keterbelakangan tapi tidak, apakah berkewajiban berpuasa? Berkewajiban apakah harus piatu? Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak semua sakit itu membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian seperti apa sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa? Kata para ulama, sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang berpengaruh pada ibadah puasa yang dia jalankan. Ya, kalau sakitnya itu tidak berpengaruh pada puasanya, maka haram baginya untuk berbuka. Dia tetap harus berpuasa. Apa contohnya? Seseorang jatuh kemudian luka kakinya misalnya. Ya, saya sakit nih, saya nggak puasa. Ya, dalam Al-Quran Allah bilang kalau sakit boleh nggak puasa. Ingat, kata para ulama, sakitnya berpengaruh sama puasanya atau tidak? Kalau berpengaruh boleh. Kalau ternyata subhanallah jatuh kemudian
kemudian sampai ada perdarahan dan lain sebagainya, kata dokter nggak bisa berpuasa, jangan berpuasa karena sakitnya berpengaruh pada puasanya. Tapi kalau sakitnya nggak berpengaruh, ya seperti flu ringan atau misalnya batuk-batuk ringan gitu ya, maka yang seperti ini dia tetap wajib untuk berpuasa. Maka dilihat ya tadi gangguan mental yang terjadi itu seperti apa, ya apakah berpengaruh pada puasanya atau tidak. Kalau kemudian gangguannya sangat berat sehingga dia konsul sama psikiater misalnya, kemudian diperintahkan untuk minum obat setiap berapa jam sekali dan lain sebagainya, dan ini berbahaya bagi dirinya sehingga nggak bisa berpuasa, dalam kondisi seperti ini nggak masalah. Tapi kalau kemudian ya hal ini nggak berpengaruh pada puasanya, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait malam Lailatul Qadar Ustaz. Bagaimana kita bisa tahu apakah kita mendapatkan tersebut Ustaz? Jadi memang subhanallah ya, banyak orang yang tanya gimana nih, kapan nih malamnya ya. Ternyata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diberitahu oleh Allah tentang kapan malam Lailatul Qadar, kemudian Allah angkat ilmu tersebut dari diriku, sehingga Nabi pun gak tahu. Apa yang Nabi katakan? Nabi katakan taharrau Lailatul Qadar fil ashril awal Ramadan. Kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, carilah bulan Ramadan di malam-malam witir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga kita katakan bahwa bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama. Kemudian kedua, pasti terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pasti terjadi kapan? Di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kata para ulama, barang siapa yang dia menghidupkan malam, beribadah kepada Allah setiap malam, setiap hari bangun malam, maka pasti akan dapat malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang menghidupkan setiap malamnya di bulan Ramadan, pasti dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan seluruhnya, dia pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lihat, semakin mengkerucut, tapi kita masih pengen tahu satu hari itu hari apa. Tapi sama Nabi SAW gak dikasih tahu. Kenapa? Supaya kita semangat beribadah. Ya sehingga ya yang harus kita lakukan adalah kita maksimalkan malam-malam di bulan Ramadan. Ya, paling tidak di 10 hari terakhir, dan paling minimal adalah di malam-malam ganjil. Setiap malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam 27, malam 29, ya kita hidupkan malam kita, jangan tidur di malam-malam tersebut. Ya sehingga seperti itu ya. Dan juga gini ya, sebagian orang salah paham tentang malam Lailatul Qadar. Sebagian memahami bahwa ya si fulan dapat, si fulan enggak dapat. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang didapatkan oleh seluruh manusia. Yang jadi tolak ukur adalah pada saat malam itu tiba, kita lagi ngapain? Kalau kita lagi lalai, kita lagi tidur, kita enggak baca Quran, kita enggak sholat tarawih, itu sangat-sangat merugi. Ya sehingga pastikan bahwa saat malam Lailatul Qadar itu tiba, kondisinya kita sedang berdoa, kita sedang beribadah, kita sedang melaksanakan sholat, dan sekali lagi doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir terkait di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu i'tikaf Ustadz. I'tikaf itu apakah lebih afdol di rumah atau di masjid, dan bagaimana jika? Baik. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ibnu Rajab, i'tikaf adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khalaiq li khidmatil khaliq. I'tikaf adalah memutus seluruh hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar dari masjid untuk beribadah. Ini dua poin yang penting untuk diperhatikan. Jadi bukan cuma berdiam diri di masjid ya. Sebagian orang i'tikaf berdiam diri di masjid, tapi ya tiap saat dia handphone ya. Ntar dia update status, nanti dia telepon-teleponan, nanti dia video call sama teman-temannya, nge-remote kerja dari masjid ya. Akhirnya esensi dari i'tikafnya itu hilang. Ya, atau dia di masjid tapi sering ngobrol dan lain sebagainya. Justru di masjid itu
itu maksudnya adalah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga i'tikaf itu dilakukan di masjid. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW di setiap bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sehingga dan para ulama mengatakan bahwa i'tikaf ini tidak memiliki batasan minimal. Ya, sebagian ulama menyebutkan 1 malam itu minimal. Ya, 1 malam itu minimal. Jadi gak harus 10 malam, gak harus 10 malam. Tapi yang paling sempurna tentunya adalah 10 malam, sebagaimana Nabi SAW melakukan. Nabi SAW masuk ke masjid itu sebelum terbenamnya matahari di malam ke-21. Nabi keluar dari masjid pada saat masuk 1 Syawal. Ketika masuk 1 Syawal terbenam matahari di 29 Ramadan atau 30 Ramadan, baru Nabi SAW keluar dari masjid. Ya, ini adalah i'tikaf yang paling sempurna. Ya, kalau kemudian Ustaz saya nggak bisa, ya, qadar Allah misalnya saya punya kerjaan, ya banyak urusan dan lain sebagainya, nggak masalah, kita pilih misalnya 1 malam yang kita pikir itu bisa kita lakukan, nggak masalah, kita i'tikaf. Ya, buka puasa di masjid nggak keluar kecuali misalnya setelah subuh, ya nggak masalah, itu 1 malam boleh kita untuk i'tikaf 1 malam, nggak masalah. Ya, sehingga seperti itu ya. Dan untuk perempuan maka dibolehkan juga di masjid i'tikaf, sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi SAW sepeninggal wafat Nabi SAW mereka i'tikaf di masjid. Dan ini dibolehkan, tapi ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan pada saat perempuan mau ke masjid atau i'tikaf di masjid. Yang pertama adalah dia harus izin dulu kepada suaminya kalau dia adalah seorang istri, atau izin kepada orang tuanya jika dia belum menikah. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh bersolek, ya, nggak boleh pakai lipstik, pakai bedak dan lain sebagainya, pakai parfum, ya, karena itu mengundang fitnah. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari fitnah. Maksudnya adalah bahwa di masjid tersebut ada tempat khusus buat perempuan, ada kamar mandi khusus buat perempuan, kemudian gak campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau memenuhi kriteria ini, maka boleh dia beriktikaf di masjid. Ya, dan juga para ulama mengatakan bahwa kalau dia mampu untuk tidak keluar dari masjid, maka itu yang diharuskan. Sehingga kalau ada kamar mandinya masjidnya, kemudian ada makanan buka puasa, ya, kemudian untuk sahur, maka dia nggak boleh keluar dari masjid. Tapi kalau kemudian masjid tersebut tidak menyediakan makan misalnya, ya, maka dia bisa keluarganya mengantarkan. Kalau kemudian tidak ada yang mengantarkan, para ulama mengatakan boleh dia keluar makan kemudian kembali lagi. Sehingga untuk hal-hal yang memang diperlukan dibolehkan. Tapi subhanallah zaman sekarang, apalagi di Jakarta ya, masjid-masjid yang biasa dipakai untuk i'tikaf, mereka menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk orang-orang yang beriktikaf, sehingga nggak boleh keluar masjid dalam kondisi seperti ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Dengan ini sesi tanya jawab kami tutup. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum disampaikan, mungkin bisa disampaikan di lain kesempatan. Sebelum kami akhiri majelis taklim ini, mungkin apakah ada kalimat penutup dari Ustaz? Cukup ya, baik. Baik, dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hamdi Solah Al-Bakri LC atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup majelis talim ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.